Oh ya mas, kita bicara seputar lobet konsep lagi deh mas. Kan banyak yang tanya dobelan lobet. Dobelan lobet jantan khususnya ya mas, dia yang memiliki dobelan. Istilah dobelan itu kalau saya ngekek lobet itu ngekek dan selang berapa jedanya berapa ngekek lagi gitu, itu yang dinamakan dobelan. Dan itu nanti enggak 1-2 kali, mungkin bisa sampai berapa menit kekuatannya dia dobelan gitu. Itu dibuat atau emang keluar sendiri mas? Keluar sendiri mas, dari bakat yang dari perawatan kita konsisten. Tapi itu nanti kapan mau dia dobelan kita nggak tahu. Yang penting kita usaha untuk perawatan konsisten dan memahami kegacorannya kita tingkatkan terus. Upama burung ini jemurnya sekian jam, supaya sampai jam 10 dia udah gacor banget. Nah itu pertahankan terus. Kalau itu upamanya jam 10 semua udah gacor, terus dijemur sampai jam 12 siang. Nah jam 12 siang itu gacornya turun, nah itu jangan diterusin, tetap kita ambil yang jam 10 siang tadi gitu. Contohnya seperti itu. Untuk perawatan dia ada perawatan khusus nggak mas soal ya dobelan tuh mas? Untuk menuju lah ya, intinya. Nah, kalau saya sendiri selama ini ya belajar sama teman-teman, kalau saya perawatan khusus itu tidak ada. Untuk semua lobet bahan-bahan jantan saya, tetap itu yang saya maksimalkan. Saya intinya konsisten perawatan itu. Jadi setiap pagi keluar, mandi pagi cepuk, pakan itu selalu konsisten. Itu monggo pakan, kalau kita tetap ada produknya sendiri kan seperti itu. Jadi seumpama nih keluar lobet jantan itu pagi jam 7, penjemuran sampai jam 10 lah, nanti dikasih cepuk. Itu nanti mau mandi atau enggak yang penting kita sediakan cepuk mandi kan gitu. Itu kalau saya modelnya saya jejer mas, jejer antar lobet jantan itu. Terus kalau setiap siang semua habis tidur, kalau jam 1 kalau kita lagi nyantai istirahat, lobet jantan itu sering saya cantolin mas di samping rumah, belakang rumah, di kebun. Nah itu biar dia selalu bunyi gacor gitu, lihat tingkat kegacorannya tiap harinya gitu. Oh ya, kalau untuk penggacoran sendiri tuh untuk pola pakannya tuh gimana sih mas? Ya emang harus tinggi terus atau emang cuma polos? Next, kalau saya selama ini yang kita anggap tinggi itu tinggi seperti apa yang nggak ada ukurannya. Tingkat rendah itu rendah seperti apa, cuma millet putih ya kita ada nganu. Nah kalau saya itu selalu kan saya ada pakan sendiri mas, bukannya ini iklan atau apa ya, saya perawatan pakannya itu pakan terus itu, saya nggak gonta ganti gitu loh mas. Pakan ya sama vitaminnya tetap. Nah itu kembali ke kitanya. Kalau semama kita bilang mau menuju ke 2 bulan lah, istilah ke 2 bulan itu kan berarti sebentar lagi dia udah menuju mau meraih kalau dinamakan rezeki untuk konslet itu lah itu mas. Jadi 1000 jalan lah untuk ke konslet itu. Kadang kita berapa bulan dengki, maksudnya kita konsisten terus belum ada hasil. Kadang kita belajar bareng sama teman yang tadinya baru suka labet, dia baru 1-2 minggu ngerawat labet, tiba-tiba dia konslet. Banyak yang cerita kayak gitu mas. Jadi ya itulah kembali ke rezeki kita. Yang penting kita tetap proses sabar, konsisten tiap hari. Kalau untuk perawatan kembali ke diri kita dan lobet konsistennya kita mas, sambil melihat karakternya. Pertama itu pemilihan bahan ya. Kalau pemilihan bahan pasti mas. Nah,
terus penggacoran itu perawatannya seperti tadi. terus untuk yang penjodohan itu gimana sih mas? Kalau saya sendiri mas, kalau saya sendiri nih, kalau contoh yang sekarang Lobet L, Ya, L itu. Lobet L itu kan udah ada dobelan, udah minor, udah lagunya datar enak, udah jalan. Ya. Nah waktu itu sebelum saya jodohi, dia udah komplit, sudah ada dobelan, itu udah jalan apaan itu belum saya jodohi mas. iya. Saya dia baru tingkat gacornya di lapangan itu masih belum klik banget. Nah kemarin udah gacornya udah alhamdulillah udah keluar, karakternya dia enak, ngekek, durasinya udah panjang, saya jodohnya alhamdulillah udah klik. Kalau prinsip saya, kalau jantan itu belum komplit, belum ada dobelan, kalau udah dobelan itu pasti udah mendekati mau ke komplit. Nah kalau saya belum tak jodohi mas. Kalau itu nanti jantan udah komplit, seumpama udah jalan lapangan, nah itu jodohilah. Fungsi untuk penjodohan itu untuk meredamkan birahinya si jantan itu. Oh, tapi untuk mas penggacoran tadi kan kadang Lobet itu cuma melet doang, itu apa emang itu gagal konsep atau gimana sih mas? Kalau banyak mas selama ini yang tanya Lobet saya cuma geleng-geleng, muser-muser atau melet kan gitu. Nah terkadang saya itu tak suruh gini mas, itu saya tanya itu udah konsep atau belum, berarti kan dia mungkin satu karena udah ketinggian birahinya, jadi birahinya itu enggak birahi ke gacor ke bunyi, tapi merubah karakter, atau dia geleng-geleng, atau dia bisa melet karena kepanasan, karena pakannya yang terlalu tinggi itu. Nah hal itu prosesnya coba diganti millet putih dan selalu aktif, mandi pagi malam, kurangi jemur, kadang gitu, kadang cuma melet terus, kadang tak sini suruh pakai cap kaki 3 biar keluar suaranya kan gitu. Saya sendiri juga bingung mas, kalau itu mau diproses gimana, kalau melet, kalau dia belum konslet lah ya itu nanti kalau dia bunyi udah konslet atau belum kan kita nggak tahu. Nah enaknya selama ini kalau saya tetap yang kayak gitu, kadang malah tak asingkan, yang penting mandi pagi sama malam. Dan yang kedua itu kalau saya lebih cenderung garap atau fokus ke Lobet yang ada suaranya, baru masih factor atau apa gitu, daripada kita fokus ke melet terus, atau yang gimana yang dia belum konsep udah melet, udah muser-muser, kadang ada yang anu lah. Kemudian saya rawat Lobet jantan yang masih kuek-kuek factor gitu ya, itu pasti ada suaranya deh. Kita kurangnya mana, sejauh mana yang kita fokus ke Lobet itu. Jadi kalau selama ini menurut saya ya kita lebih baik kalau fokus konsisten ke yang udah bunyi itu, walaupun masih nada factor, nada apa, kalau saya terus dirawat itu mas.